Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyofan Afdillah dari kelas C Teknik Elektro. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kasus Prita Mulyasari yang merupakan ini pencemaran nama baik. Oke, dalam kasus Prita Mulyasari ini unsur pencemaran nama baik yang menjadi inti permasalahan terletak pada isi dari surat elektronik email yang dikirimkan kepada rumah sakit. Yang dikirimkan bukan rumah sakit, kepada teman-teman. Ya, surat tersebut berisi keluhan pribadi yang mengenai layanan yang diterimanya dianggap di sebuah rumah sakit yang dianggap oleh rumah sakit tersebut itu sebagai pemfitnah atau pencemaran nama baik. Kita analisiskan bagian mana yang merupakan pencemaran nama rumah sakit. Nama baik rumah sakit itu antara lain yang pertama isi surat. Isi surat ini nih Prita menggambarkan pengalamannya yang merasa dirugikan oleh rumah sakit, terutama dalam hal pelayanan medis dan juga diagnosa yang dianggap kurang teliti dan penanganan yang kurang memadai. Dan itu yang kedua, dalam surat tersebut terdapat ungkapan yang dianggap itu berpotensi merugikan citra atau reputasi rumah sakit di mata publik. Meskipun surat itu awalnya hanya ditujukan kepada teman-temannya dan isi surat itu tuh menyebar lebih luas dan ya menjadi viral gitu ya. Rumah sakit menganggap itu tuh bahwa surat tersebut tuh menimbulkan persepsi yang negatif yang merusak reputasi institusi mereka, yang kemudian dijadikan dasar gugatan pencemaran nama baik terhadap Prita. Mungkin ya itu aja sih menurut saya. Kasus ini menurut pendapatan saya itu pelaporan pria ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik tampaknya tuh berlebihan, terutama jika melihat konteks dan niat di balik soal elektronik yang tulisnya. Ada beberapa alasan mengapa pelaporan ini mungkin tidak wajar sih, ya tidak wajar. Yang pertama tuh dia menggunakan hak ungkapan ketidakpuasan sebagai pasien. Ya kan si Prita tadi kan memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap layanan medis yang dia terima. Keluhan seperti ini umumnya wajar, terutama jika seseorang yang merasa dirugikan oleh layanan yang diterimanya dan kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasannya berekspresi. Yang kedua tuh lingkup surat. Surat Prita itu pada awalnya itu ditujukan kepada teman-temannya, bukan secara publik atau secara media massa, tetapi tiba-tiba entah kenapa ada orang yang mengirimkannya secara luas dan tiba-tiba itu suratnya viral. Ya tidak dengan niat yang merusak nama baik rumah sakit. Meski surat tersebut menyebar konteks aslinya adalah keluhan pribadi. Yang ketiga, pentingnya itu tuh untuk kritik dari pelanggan itu kan termasuk pasien bisa menjadikan masukan penting bagi layanan mereka. Jika setiap kritik terhadap institusi ditanggapi dengan tuntutan hukum, maka ini akan menghambat ruang dialog yang sehat antar penyedia layanan dan pengguna. Dan penggunaan hukum ini, pelaporan Prita pada menggunakan UU ITE yang mencemarkan nama baik yang dikenal memiliki pasal karet yang menunjukkan penggunaan hukum yang berlebihan. Ya begitulah, hukum sekarang kan dilebih-lebihkan gitu kan. Begitupun dengan alih-alih yang diselesaikan dengan dialog atau penyelesaian langsung antara Prita dan rumah sakit itu, penggunaan jalur hukum sepertinya tidak proporsional dengan permasalahan yang terjadi. Kasus ini memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan konsumen. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidakseimbangan dalam cara konsumen dapat mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap layanan rumah sakit tersebut.
Ya, berdasarkan alasan tersebut, meskipun ada aspek-aspek hukum yang bisa diargumentasikan oleh rumah sakit, menurut saya kasus ini lebih baik diselesaikan melalui mediasi atau cara-cara yang lebih proporsional. Ya, ketimbang menggunakan jalur hukum yang berpotensi merugikan kedua belah pihak kan, mending kita secara baik-baik aja itu selesai urusannya gitu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.